Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai enzim. Sebagai pendahuluan, kita bahas dulu mengenai apa itu enzim ya. Sebelum pengertian, saya kasih gambaran dulu seperti apa atau bayangan enzim itu ya. Di sini dikatakan bahwa enzim itu dia merupakan biokatalisator. Biokatalisator itu dia merupakan suatu katalis. Katalis itu suatu senyawa, dia bisa berupa senyawa atau molekul yang memang dia fungsinya untuk mempercepat reaksi. Enzim ini ada di setiap makhluk hidup. Contohnya gini aja, pada saat seseorang atau kita mengkonsumsi makanan, masuk makanan itu ke mulut, kemudian dikunyah. Nah, pada saat mengunyah itu, pada saat proses dicerna di dalam mulut, ada yang namanya enzim betialin, ya, atau enzim amilase, ya. Ada enzim amilase yang mengubah betialin menjadi amilum, gitu. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi yang terjadi pada proses cerna tersebut. Mencerna itu kan mencerna itu proses perubahan fisik tadinya yang kasar menjadi halus gitu. Ya. Nah, enzim-enzim ini selain dalam tubuh pun itu digunakan di dalam dunia industri gitu, dalam bidang industri banyak sekali ya kalau di abad-abad sekarang itu. Bayangkan kalau misalnya tubuh makhluk hidup itu tidak ada enzim. Mata pada saat berkedip, kemudian menghilangkan dahaga, haus, atau misalnya bisa aja proses kehamilan itu pada manusia itu tidak akan 9 bulan kalau tidak adanya enzim. Jadi enzim di sini fungsinya dia untuk mempercepat reaksi yang terjadi di mana, di setiap makhluk hidup ataupun memang di luar makhluk hidup. Contoh yang digunakan di dalam bidang industri salah satunya adalah digunakan untuk deterjen, kemudian untuk pengembang roti, kemudian banyak pabrik-pabrik pembuatan keju ya, salah satunya pun itu banyak sekali. Nah, jadi enzim itu apa? Dia merupakan protein. Dia protein yang berfungsi sebagai katalis. Enzim itu bagian dari protein atau enzim itu adalah protein. Kan kemarin dibahas bahwa protein itu ada yang memiliki fungsi sebagai katalis. Nah, protein yang memiliki fungsi sebagai katalis itu disebut dengan enzim, ya seperti itu. Di dalam makhluk hidup ada sekitar kurang lebih 1.300 enzim yang yang baru diketahui ya. Jadi ada sekitar 1.300 enzim yang baru diketahui dalam tubuh makhluk hidup seperti itu. Nah, yang akan dibahas sekarang nanti bagaimana cara kerja enzim ya, kemudian bagian-bagian dari enzim seperti apa ya, kemudian bagaimana proses jenis-jenis enzim ya, pengelompokan enzim, tata namanya ya akan dibahas di pertemuan kali ini. Nah, enzim itu berat molekulnya bisa mencapai 2 juta ya, sekitar 2 juta BM-nya ya, 2 juta Dalton ya, bisa mencapai sekitar 2 juta Dalton gitu.
enzim dia bekerjanya dia tidak sendiri. Jadi nanti ada senyawa-senyawa yang membantu mengaktifasi enzim. Jadi enzim nanti dia kerjanya harus diaktifasi dulu. Seperti itu ya. Nanti ada jenisnya. Siapa sih yang mengaktifasi si enzim supaya enzim ini dia bekerja? Kemudian, lihat saja ke sini dulu ya. Nah, enzim adalah katalis protein atau biokatalisator. Katalis itu banyak, ada yang logam. Kalau katalis-katalis yang ada di dalam makhluk hidup itu disebut biokatalisator karena katalis yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Logam kayak platina juga itu disebut sebagai katalis, tapi itu katalis logam. Tapi kalau katalis yang dihasilkan oleh makhluk hidup itu disebut dengan biokatalisator. Ya, dia dimana bisa meningkatkan laju reaksi kimia. Mungkin dulu kalian pernah mendengar ada enzim lipase, enzim pepsin, renin. Nah, itu salah satu dari jenis enzim. Nah, enzim pada saat dia bekerja, dia memiliki sisi aktif. Nah, atau nama lainnya situs aktif. Mungkin ada beberapa sumber juga nanti ada yang saya bahas itu istilah lainnya adalah sisi aktif. Ya, jadi nanti enzim itu dia memiliki tempat untuk bekerjanya yang disebut dengan istilahnya adalah sebagai sisi aktif. Ya, nah si enzim nanti dia akan bekerja dengan temannya. Enzim itu dia punya teman, namanya adalah substrat. Jadi kalau enzim tidak ketemu substrat, dia tidak akan kerja, gitu ya, seperti itu. Jadi enzim kalau dia mau kerja harus ketemu substratnya dulu. Nah, nanti dibahas itu seperti apa substratnya. Reaksi yang terjadi pada enzim itu sangat efektif dan spesifik banget. Jadi tidak sama antara enzim yang ada di mata, tidak sama dengan ada enzim dengan ada di misalnya di bagian mulut, berbeda. Tadi saya katakan di awal bahwa ada 1.300 enzim yang ada di dalam makhluk hidup atau di dalam manusia terutama yang sudah diketahui. Itu baru 1.300. Ada kemungkinan ada beberapa enzim yang memang dia tidak atau belum diketahui seperti itu. Nah, enzim tadi dikatakan bahwa dia memiliki tempat ya. Tempat enzim bekerja itu disebut sebagai sisi aktif atau namanya adalah active site ya. Tadi enzim dikatakan bahwa enzim dia akan bekerja kalau dia bergabung dengan namanya substrat. Ya, substrat itu target katalitik enzimnya ya. Jadi kalau misalkan enzim ketemu substrat, dia akan membentuk kompleks enzim substrat atau ini dalam kurung ini adalah kompleks disebutnya kompleks enzim substrat. Kemudian nanti enzim substrat ini akan menghasilkan enzim dan produk. Jadi ada produk yang dihasilkan ya. Seperti itu. Contoh P itu adalah P produk ya. Contoh misalnya saya mengkonsumsi gula sukrosa ya. Substratnya adalah gula sukrosa. Maka si sukrosa ini diubah oleh enzim sukrase akan menghasilkan glukosa dan fruktosa atau maltosa ini. Saya mengkonsumsi karbohidrat, ada maltosanya. Kemudian di dalam tubuh akan diubah oleh enzim maltase menjadi sebuah produknya adalah glukosa. Nah, itu cara kerjanya. Nah, seperti ini nih. Ini ada enzim, ini enzim. Nah, ini ada ini yang bentuk seperti ini. Ini ada pemodelan sisi aktif dari enzim dan substrat. Saya ada enzim nih seperti ini. Maka akan masuk substratnya ke sini, ya. Substratnya akan saling mengikat dengan enzim, maka akan dihasilkan sebuah produk. Jadi yang keluar produknya.
enzimnya mana? Enzimnya tetap ada. Jadi gini, sifat dari enzim bahwa dia tidak bergabung atau tidak ikut ke produknya. Jadi bayanginnya adalah gini, mohon maaf, kalau kayak kurir ya, kurir itu pada saat dia mengantarkan barang, ya, apakah si kurirnya itu ikut ke yang punya barang tersebut masuk? Tidak. Tapi dia akan kembali lagi, balik lagi, atau mengantarkan barang lain. Itulah fungsinya katalis, gitu ya. Atau misalnya istilah lainnya adalah mak comblang. Kalau sifat dari si enzim itu. Jadi dia hanya menyampaikan produk saja, hanya menyampaikan barang supaya menghasilkan produk. Nanti enzimnya kemana? Balik lagi ke semula, ya. Kalau enzimnya sudah mulai lemah, maka organ akan menghasilkan lagi si enzim tersebut, nanti bekerja lagi gitu. Contoh si maltase ya, atau amilase yang ada di dalam pencernaan itu dia tidak ikut menghasilkan amilum, tapi dia akan balik lagi ke organ atau ke bagian tubuh tersebut untuk bertemu si substrat yang baru menghasilkan produk lagi, gitu ya. Jadi intinya enzim itu dia tidak ikut atau tidak ikut bereaksi dengan si produknya, tapi dia akan balik lagi, kita akan terpisah. Oke. Kalau misalnya enzim itu dia gini, enzim itu dia memiliki suhu tertentu ya. Dia harus ada dalam keadaan suhu tertentu, keadaan tekanan suhu tertentu, panas, pH ya. Kalau dia terganggu maka akan menyebabkan denaturasi. Nah, biasanya ada yang disebut dengan kelainan genetik. Kemarin dibahas ya mengenai ada kelainan di asam amino, fenilketonuria atau kelainan albino karena tidak adanya enzim tirosinase. Nah, kenapa tubuh itu tidak menghasilkan enzim tirosinase sehingga menyebabkan penyakit albino? Ada kemungkinan pada saat terbentuknya organ-organ tubuh atau misalnya terbentuk bisa mungkin di dalam pada saat janin atau pembentukan embrio ya, bisa aja terjadi itu tadi lingkungan, mulai dari pH lingkungan, suhu lingkungan yang menyebabkan si enzim tirosinase itu tidak ada di organ, tidak bisa dihasilkan gitu. Atau bisa dari pengaruh logam-logam berat juga ya. Kenapa misalnya tidak ada enzim fenilalanin hidroksilase sehingga menghasilkan atau memunculkan penyakit fenilketonuria ya. Jadi adanya denaturasi enzim atau denaturasi protein tersebut sehingga enzim yang diinginkan itu tidak dihasilkan. Makanya ada disebut dengan kelainan genetik. Kalau kelainan genetik kan banyak kemungkinan. Ya, salah satunya ini. Salah satunya adalah denaturasi. Ada kemungkinan protein yang harusnya menghasilkan enzim tirosinase atau enzim fenilketonuria itu fenilalanin hidroksilase, proteinnya sudah terdenaturasi gitu akibat lingkungan pH tubuh atau misalnya mungkin si ibunya sedang sakit atau terpapar logam berat sel-sel dari induknya gitu ya, seperti itu. Properti dari enzim ya. Jadi bagian-bagian enzim itu ada yang disebut dengan sisi aktif atau situs aktif, ada efisiensi katalitik atau daerah katalitik, ada kofaktor ya. Nah, situs aktif atau nama lainnya adalah active site ya, active site seperti itu. Jadi ini yang tadi digambarkan seperti ini. Ini active site ya. Kemudian ini ada substratnya. Nah, mengenai sisi aktif, jadi gini, itu diibarat ada dua gini. Sisi aktif ini adalah tempat terjadinya katalisis. Ya, misalnya tadi substrat datang,
Nah, si substrat ini, misalnya saya mengkonsumsi tadi apa maltosa ya, karbohidrat maltosa. Nah, misalnya maltosa datang, dia ingin diubah menjadi produk, kemana datangnya? Maka si maltosa ini, substrat ini, dia harus datang ke sisi aktif si enzim maltase. Ya. Nah, untuk substrat dan pada substrat dan sisi aktif, dia harus memiliki chemistry atau harus memiliki apa ya namanya itu kecocokan. Ya, memiliki kecocokan. Nah, sisi aktif ini ada dua teori. Ada model lock and key yang dicetuskan oleh Emil Fischer dan ada model induced fit. Sisi aktif ini apa ya namanya itu gini, digambarkannya seperti pemodelan apa namanya itu kunci apa namanya lock and key itu apa namanya itu gembok dan kuncinya ya, gembok dan kuncinya seperti ini. Nanti saya bisa perlihatkan dulu ya. Kerja nah ini lock and key kok nggak ada wah bentar ini aja deh, nah ini aja deh nggak apa-apa, tapi di sini tidak ada. Oh ya, ini satu lagi, maaf. Oh. Nah, lock and key, nah ini terus ya, tuh sebentar. Nah ini, nah cara kerja enzim yang pertama itu adalah bahwa enzim dan substrat itu harus seperti lock and key. Jadi dianalogkannya seperti kunci dan lubang kuncinya, lock and key. Nah, kunci itu diibaratkan sebagai substratnya. Kan bentuk kunci seperti ini nih, ya. Nah, ini maka lubang kuncinya kan harus sama. Nah, jadi kalau misalnya nih, ini kan bentuknya dia seperti layang-layang ya, seperti bentuk layang-layang si substratnya, maka pada substrat dia masuk. Begini, jadi kalau substratnya bentuknya layang-layang, maka active site-nya tuh memang harus cocok bentuknya segitiga bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini disebut sebagai active site. Ini artinya cocok. Tapi kalau misalnya active site-nya bentuknya seperti ini, terus substratnya bentuknya kotak, itu tidak akan cocok. Jadi enzim itu dia bekerjanya spesifik. Contoh, maltase hanya berfungsi untuk mengkatalisis karbohidrat maltosa, gitu ya. Jadi kerja enzim itu spesifik, ya. Jadi tidak sembarangan kerjanya, gitu ya, seperti itu. Kalau misalnya substratnya bentuknya bulat, maka aktif site-nya pun harus bulat juga di sininya ya, setengah bulat gitu bawahnya ini. Kalau bawahnya substrat ini bulat, maka di sini pun harus bulat gitu. Jadi harus sesuai supaya cocok seperti ini. Nah, ini nyambung kan? Ini kayak lock and key. Ini makanya disebut sebagai enzim substrat, kompleks enzim substrat. Maka dia bisa menghasilkan produk gitu ya. Kemudian ada juga yang induced fit teori. Ini dikeluarkan oleh Kostlen. Ya, Kostlen ini jadi apa? Bahwa menurut si teori induced fit ini, substrat ini dia bentuknya fleksibel. Aktif site ini bentuknya fleksibel. Jadi misal nih, substrat bentuknya datangnya seperti ini, segitiga. Pada saat dia mendatangi active site dari si enzim tersebut, maka akan menyesuaikan active site-nya seperti ini. Nah, awalnya kan active site-nya seperti ini.
tapi kok substratnya seperti ini. Maka ada teori bisa ada kemungkinan si active site ini akan menyesuaikan. Nah, ini adalah disebut dengan teori active site, teori induced fit. Jadi ada dua teori kemungkinan cara kerja dari si enzim, lock and key dan induced fit teori. Itu mekanisme kerjanya. Nah, yang terpenting adalah bahwa pada saat bekerja harus terbentuk kompleks enzim substrat sehingga nanti akan menghasilkan enzim dan produk. Jadi akan menghasilkan produk gitu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian itu cara kerjanya ya. Selanjutnya adalah seperti apa sih cara kerja katalis gini. Enzim ini ciri-ciri enzim ya, dia merupakan biokatalisator protein, bekerja secara khusus atau spesifik. Tadi rusak oleh panas. Jadi kalau rusak oleh panas maka akan denaturasi, maka si enzimnya tidak bisa digunakan. Itu. Contoh kalau ibu yang membuat roti atau donat itu ada permipan. Nah, permipan itu sudah dikasih enzim. Jadi ada enzim pengembang. Makanya biasanya kalau kemasannya dia sudah terbuka sekali, kemudian dibiarkan terbuka terus ke si kemasan si permipannya, maka tidak bisa digunakan lagi karena memang biasanya terpapar oleh udara dan panas. Itu akan rusak. Jadi si pengembang itu tidak bisa digunakan karena sekarang pengembang itu sudah digunakan dengan enzim. Contoh deterjen kan itu sudah banyak sekali menggunakan katalisator, ada katalisnya sehingga mempercepat reaksi pelunturan noda yang ada di baju gitu. Nah, kalau si deterjen itu, misalnya kita menyimpan deterjen nih, tidak ditutup lagi deterjennya, kemudian ketumpahan air deterjennya itu, maka pada saat dia digunakan untuk merendam pada saat digunakan untuk mencuci pakaian itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kemampuan untuk melunturkan noda di pakaiannya akan berkurang, bahkan tidak mampu gitu. Kalau sudah kebasahan si deterjennya. Karena memang tadi enzim dikatakan dia dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, pH, ya, inhibitor dan aktivatornya. Nanti dibahas apa itu inhibitor. Nah, tadi dikatakan bahwa cara kerja enzim itu bahwa enzim akan bekerja kalau ketemu substrat, maka akan dihasilkan kompleks enzim dan substrat, nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan sebuah produk. Nah, gini, kenapa makhluk hidup itu harus bekerja dengan enzim, karena gini, katalisator dia memiliki kemampuan untuk mempercepat reaksi. Tadi dikatakan fungsi dari katalisator itu adalah mempercepat reaksi. Karena dengan mempercepat reaksi, maka energi aktivasinya ini sangat kecil. Lihat, ini ada 3 garis, ada 3 lengkungan. Yang hitam ini misalnya saya melakukan suatu reaksi dalam reaksi senyawa tersebut ada yang menggunakan enzim, ada yang menggunakan enzim itu enzim biokatalisator, enzim dari makhluk hidup, kemudian menggunakan enzim katalis logam inorganik ya. Jadi logam kalau inorganik itu anorganik. Dan yang ketiga itu dengan tidak menggunakan katalisator. Kalau dilihat dari kurva ini, dari hasil penelitian bahwa kalau suatu reaksi tidak menggunakan katalisator, lihat, maka energi aktivasinya lama banget. Nih lihat seperti ini. Akan lama sekali. Ya. Artinya apa? Bahwa reaksi tersebut pada saat menghasilkan produk itu sangat lama. Bayangin, tadi saya bilang, kalau makhluk hidup, kalau kita tidak memiliki enzim-enzim, maka hidup di dunia ini kita bisa sampai ribuan tahun. Bukan ratusan atau jutaan tahun mungkin, mengedip saja kayaknya mungkin agak
untuk melihat sesuatu itu kayaknya nggak langsung buka mata, langsung melihat, nunggu dulu si senyawa tersebut itu, senyawa di dalam mata itu bereaksi gitu ya. Atau misalnya zaman dulu misalnya kita gini, mencuci baju aja, deterjen itu kan zaman masih di tahun 80-90 itu masih jarang karena harganya yang mahal. Pakainya kayak sabun ini, sabun balok, sabun gosok gitu, sabun gosok itu wah lama banget untuk mencuci itu. Nah, karena memang di abad 19 itu baru muncul enzim itu dan belum nyampe ke industri deterjen gitu. Ya, baru di abad-abad 20 itu sudah mulai, abad 19 akhir lah mungkin ya, abad 19 akhir sudah mulai digunakan, abad abad ya 1900 itu baru muncul enzim ya. Sebelumnya agak susah gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau tanpa katalis maka reaksi itu akan memiliki energi aktivasi itu energi aktivasi yang sangat lama. Kalau menggunakan katalisnya logam, energi aktivasinya sedikit sedikit berkurang gitu ya. Sedikit berkurang, namun memang masih cukup lama. Ini katalis dengan katalis logam, tapi tubuh kan tidak mungkin menggunakan katalis logam. Atau misalnya reaksi industri tidak mungkin menggunakan katalis seperti ya logam PT ya, logam apalagi Zn gitu. Sehingga makanya diperbaharui dengan katalis enzim. Ini akan menyebabkan energi aktivasi yang digunakan itu mengecil. Nah, kalau misalnya energi aktivasinya kecil, maka reaksi cepat. Energi misalnya kayak modal yang dibutuhkan itu sangat kecil ya. Contoh kayak pembuatan keju ya, itu sekarang sudah menggunakan enzim. Jadi cepat untuk memproduksi keju itu ya. Dengan adanya enzim, jadi untuk produksi enzim bisa produksi deterjen lebih cepat, atau produksi deterjen kan produksi keju lebih cepat gitu ya. Kemudian tidak butuh waktu lama seperti itu ya. Kemudian tadi Parmipan atau sekarang sudah banyak pengembang roti yang dimodifikasi dengan enzim supaya untuk mempercepat mengembangnya roti dan cepat diproduksi untuk produksi kue-kuenya gitu ya. Itu cara kerja enzimnya. Jadi artinya dengan katalisator enzim maka menurunkan energi aktivasi seperti itu ya. Nah, tadi sifat dari enzim yang pertama adalah enzim dia bekerjanya sangat spesifik. Tadi dikatakan bahwa kalau saya mengkonsumsi karbohidrat jenis maltosa, maka dikatalisis oleh enzim maltase. Tidak ada karbohidrat maltosa dikatalisis oleh laktase, tidak. Laktase ini hanya bisa mengkatalisis laktosa saja untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa. Jadi dia spesifik gitu ya. Kayak jodoh ya, mohon maaf. Mungkin kalau misalnya mohon maaf pasangan itu misalnya si A hanya untuk si B saja gitu. Walaupun misalnya mohon maaf ini ilmu dari poligami ini dulu aja disimpan dulu gitu. Jadi kan setiap pasangan dia memiliki pasangan tersendiri gitu, tidak berbarengan. Sama seperti enzim ini juga gitu, bahwa enzim dia bereaksi spesifik. Jadi enzim laktase ya hanya akan mengkatalisis laktosa saja gitu untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa ya. Oke, seperti itu. Maaf.
dulu ya. Dari mana ya? Ya. Udah ya, tadi ada model lock and key, induce speed. Selanjutnya adalah ini enggak. Nah, kemudian ini tadi bahwa sifat dari enzim adalah dia memiliki efisiensi katalitik. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau misalnya reaksi-reaksi di dalam makhluk hidup atau di lab itu menggunakan enzim, maka reaksinya bisa 10⁸ lebih cepat, gitu ya. Tadi dikatakan bahwa enzim memiliki spesifitas bahwa bahwa interaksinya spesifik, ya. Laktase hanya mengkatalisis laktosa saja. Maltase hanya mengkatalisis maltosa saja, gitu ya. Seperti itu. Kemudian, jadi enzim hanya mengkatalisis satu reaksi. Ya, contoh ini ada enzim bukan ini mah. Ada metabolisme karbohidrat. Bahwa enzim glukosa 6 fosfat dia hanya mengkatalisis apa ini? Glukosa. Bukan ini apa ya? Ini pertanyaan. Maaf. Nah, ini spesifikan reaksi. Jadi ini metabolisme bahwa enzim itu hanya mengkatalisis satu reaksi saja. Ya, bahwa enzim itu hanya mengkatalisis satu reaksi saja. Contoh ini untuk menghasilkan glukosa 6 fosfat, ini maka enzim yang digunakan itu adalah glukosa 6 fosfatase yang B ini. Ya. Glukosa 6 fosfatase. Jadi hanya satu reaksi saja pada metabolisme. Kemudian ada spesifikan terhadap substrat. Enzim hanya untuk satu substrat. Contoh, urease hanya enzim yang bekerja pada urea. Amilase tadi ya bekerja pada amilum yang ada di mulut ya pada saat mengkonsumsi mengunyah karbohidrat. Kemudian ada untuk satu golongan atau kumpulan substrat ada kespesifikan optik dan kespesifikan golongan. Itu nanti ada di modul juga. Ini saya jelaskan apa itu yang disebut dengan kespesifikan optik. Jadi optik kan pernah dibahas di karbohidrat bahwa senyawa itu memiliki sifat sifat optik. Optik apakah dia D atau L, dextro atau levo. Masih ingat kan ya? Kalau L ini adalah levo, D itu adalah dextro. Ya. Contohnya kalau yang ke spesifikan optik, D asam amino oksidase ini enzim ya. Enzim D asam amino oksidase dia hanya mengoksidase asam amino konfigurasi D. Misal ya, D alanin atau D leusin. Seperti itu. Contoh di sini. Kespesifikan optik ini
dulu ya. Ntar kita lihat yang di modul biar nggak pusing. Nah ini kita lihat dulu yang ini, yang tadi yang sifat kespesifikan optik. Nah ini contohnya. Nah ini misal dari kespesifikan optik ya. Misalnya maltase dapat mengkatalisis hidrolisa alfa glukosida, tetapi dia tidak bisa bekerja terhadap beta glukosida. Jadi enzim maltase hanya bisa mengkatalisis atau hanya bisa mengkatalisis hidrolisa alfa glukosidanya saja, tapi betanya dia tidak bisa walaupun sama-sama glukosida. Kemudian contoh lagi, enzim yang bekerja pada karbohidrat ya tidak bisa mengkatalisis karbohidratnya gitu ya. Jadi walaupun sama-sama karbohidrat, tapi ada enzim yang hanya bekerja pada alfanya saja, atau hanya bekerja pada L-nya saja, atau bekerja pada D-nya saja. Jadi walaupun jenisnya misalnya tadi ada L-amino atau D-amino. Nah, yang kedua itu ada kespesifikan gugus ya. Kespesifikan gugus ini jadi enzim dia juga memiliki gugus-gugus seperti ada gugus alkoholnya ya. Misal gini. Misal di sini ada glikosidase terhadap gugus alkohol, pepsin dan tripsin terhadap ikatan peptida. Nah, sedangkan esterase terhadap gugus alkohol, pepsin dan tripsin terhadap ikatan peptida. Esterase terhadap ikatan ester gitu. Jadi kalau misalnya ada enzim yang enzim glikosidase, dia hanya bisa mengkatalisis senyawa-senyawa yang memiliki gugus alkohol, ya seperti itu. Kemudian dia hanya bisa mengkatalisis pepsin saja, mengkatalisis tripsin. Begitu juga misalnya dia ada enzim esterase, dia hanya bisa mengkatalisis senyawa yang memiliki ikatan ester, seperti itu. Atau esterase hanya bisa mengkatalisis substrat yang berikatan atau yang memiliki gugus ester saja, gitu. Ya, itu. Nah, nanti nomenklatur enzim. Kalau enzim sekarang masih nomenklaturnya ada yang masih menggunakan akhiran ase kayak selulase, kemudian lipase, urease, ya seperti itu. Tapi memang di akhir di dalam kimia organik, buku istilah kimia organik itu sudah diganti dengan asa ya. Tapi ada juga yang masih banyak juga sih yang masih menggunakan akhiran ase gitu. Oke, selanjutnya saya ini tadi lupa yang ini tadi kespesifikan golongan. Kalau enzim esterase hanya untuk atau gugus ya, dia hanya bisa mengkatalisis gugus ester saja, seperti itu. Nah, kemudian enzim itu dia diaktifasi. Jadi gini, enzim itu dia kerjanya dia harus diaktifasi. Nah, siapa yang mengaktifasi atau yang mengaktifkan enzim supaya dia bekerja? Ada yang disebut dengan istilah kofaktor. Ya, kofaktor ini digunakan untuk mengaktifasi enzimnya. Ya, kofaktor itu ada dua jenis, ada yang berupa ion logam
Ya, kalau kofaktornya ion logam maka istilahnya adalah kofaktor. Tapi kalau kofaktornya dia berupa molekul organik maka disebut dengan koenzim gitu ya. Jadi kofaktor itu ada dua jenis, ada kofaktornya itu sendiri yang merupakan ion logam dan kalau kofaktornya berupa molekul organik maka disebut koenzim ya. Jadi yang mengaktifasi si enzim ini ada dua jenis. Dia bisa berupa ion logam atau koenzim. Koenzim itu adalah molekul organik. Ya. Kemudian ada istilah holoenzim merujuk pada enzim dengan kofaktornya. Jadi kalau misalnya gabungan enzim dengan kofaktor disebut holoenzim. Ya. Kalau avoenzim itu bagian protein dari holoenzimnya. Jadi kalau avoenzim itu dia hanya enzimnya saja. Tapi kalau gabungan kofaktor dengan enzim itu holoenzim. Ya, seperti itu. Kemudian nanti ada istilah gugus prostetik. Ini adalah koenzim yang berikatan kuat sehingga tidak terlepas dari enzimnya.